Kreator pemula wajib banget ngelakuin ini supaya konten kamu gampang dicari, gampang dapat view, dan gampang narik followers. Apa itu? Langsung aja ke tutorialnya gajian dari sosial media bareng Mak Konten. Nah, optimasinya itu ada beberapa ya, simak sampai habis biar nggak salah paham. Pertama, langsung aja ya, aku bahas mulai dari awal. Aku contohin optimasinya ya. Ini aku upload satu konten acak aja ya. Ini buat contoh. Kalian lihat di situ ada yang namanya judul video, itu wajib diisi kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman pakai MBS atau Meta Business Suite itu bakalan ngebantu banget karena ini optimasi supaya konten kalian itu bisa gampang dicari, atau si metanya ini gampang nih ngelempar akun kalian itu atau konten kalian tuh mau dilempar kemana sih kayak gitu. Nah, dari video atau dari judul videonya ini teman-teman taruh juga lah hook ya. Jadi kayak pancingan supaya orang itu ini tuh judulnya tuh kayak menarik banget kayak gitu. Jadi menarik orang supaya nonton kayak gitu. Nah, dari judulnya contohnya view kamu nggak mau naik kayak gitu ya. Terus aku tulis lagi pakai cara ini aja kayak gitu. Nah, banyak banget kan orang yang kayak ngasih tutor pakai tanda tanya tuh nggak boleh. Bukan nggak boleh, sebenarnya tuh yang nggak boleh itu adalah kalimatnya. Nggak boleh mengandung engagement bait kayak gitu. Jadi nggak boleh seakan-akan tuh kayak narik interaksi di sini, nanti konten kamu bakalan naik kayak. Atau misalnya komen nanti bakalan mau komen nggak, kalau misalnya komen nanti aku kasih star kayak gitu-gitu. Nah, itu kayak memancing interaksi kayak gitu. Jadi kayak orang-orang tuh interaksinya palsu, itu ya nggak boleh. Nah, selanjutnya itu ada deskripsi. Deskripsi itu kalau misalnya teman-teman kontennya itu masak ya, ya udah misalnya masak rendang, di dalam deskripsinya itu otomatis ada tulisan resep rendang, ada tulisan resep mudah kayak gitu. Jadi tuh kayak si metanya sendiri atau sistemnya itu bisa ngebaca nih, konten ini tuh ngebahas masalah apa sih kayak gitu. Kalau misalnya ini aku ya, pasti aku taruh kayak konten kreator pemula kayak gitu. Atau ini kolaborasi atau akun kayak gitu. Itu tuh adalah kayak supaya gampang kayak gitu. Ini tuh konten ngebahas masalah apa sih kayak gitu. Nah, lanjut ya. Ada yang namanya tagar kayak gitu. Kalau misalnya nggak tahu ya, tagar ini tuh harus diisi apa sih kayak gitu. Nah, pertama diisi itu video kamu itu pas ngebahas masalah apa. Misalnya nih, tanaman kayak gitu ya. Tanaman. Terus ada lagi tagar kalian itu misalnya pas ngebahas masalah tomat, ya udah tanaman tomat. Terus ada lagi tagar berkebun. Kira-kira orang-orang yang bakalan nonton tuh orang-orang yang suka apa kayak gitu. Atau kira-kira di pikiran orang tuh masalah apa aja sih kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada lagi tips berkebun atau berkebun mini kayak gitu ya. Jadi tagar itu disesuaikan sama isi kontennya. Jadi nanti kan si metanya itu naro atau ngasih atau diimpresikan ya, atau ditayangkan ke akun-akun yang suka tanaman, akun-akun yang suka tomat, tanaman tomat kayak gitu. Akun-akun yang lagi pengen nyari-nyari info berkebun lah. Nah, nanti tuh fungsinya tuh kayak gitu, tagarnya, deskripsinya, judulnya kayak gitu. Nah, jadi judul tuh kayak ya udah yang kayak menarik, kira-kira tuh orang tuh bakalan ngeklik kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman bingung pakai judul yang ngehook atau judul yang bikin penasaran tuh apa, teman-teman bisa kayak ATM dari akun-akun yang udah besar, atau bisa cari-cari referensi di Instagram, TikTok, ataupun YouTube, atau bisa juga di Google kayak gitu. Lanjut ya, di bawahnya ini ada gambar mini atau bisa disebut thumbnail kayak gitu, atau gambar sampul. Nah, gambar sampul ini fungsinya tuh kayak gini. Nah, jadi teman-teman lihat ya, kalau misalnya ada orang nonton kayak gitu,
atau scroll biasanya tuh nggak langsung muter, nggak semua langsung muter kayak gitu. Jadi nanti teman-teman itu fungsinya itu kayak sampulnya depan itu yang ngehook kayak gitu. Jadi kalau misalnya konten kalian diimpresikan atau konten kalian itu lewat ke berandanya followers kalian atau non followers kalian tuh, mereka tuh oh ini kok gue banget kayak gitu. Jadi itu kayak pengen ngeklik. Nah seperti itu ya, pokoknya semuanya itu harus ngehook kayak gitu. Jadi hook itu belajarnya dari mana? Wajib teman-teman ngerti maunya penonton. Makanya aku yang di bagian live itu kan aku fokus ke basic konten. Jadi kayak gimana caranya ngonten, gimana caranya dapetin followers kayak gitu. Enggak yang masalah Facebook kayak gini. Kalau di bagian yang live ya. Kalau misalnya video biasa ya aku kebanyakan ngebahas masalah ini, masalah Facebook kayak gitu. Nah, lanjut lagi. Ini ada ini ya, label. Nah, label ini kayak kata kunci. Jadi itu kayak gini. Misalnya orang itu kira-kira nyari apa sih kayak gitu. Misalnya nih teman-teman konten kreator tadi ya, konten kreator tanaman ya. Ya udah cara menanam kayak gitu. Atau kira-kira orang tuh followers kalian atau audiens kalian tuh nyari apa kayak gitu. Contohnya kalau aku misalnya nih, aku lagi bahas KTA, berarti kan orang paling enggak nanti nyari KTA atau cara sembuhin akun kena pelanggaran kayak gitu. Terus akun pelanggaran kayak gitu. Terus kata kunci lagi monetisasi Facebook kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada orang yang berminat atau lagi mencari-cari masalah KTA, terus bisa otomatis kontenku itu diimpresikan kayak gitu. Walaupun mereka nggak follow, walaupun mereka bukan followersku, atau mereka pernah nonton akun yang ngebahas KTA. Nanti bisa jadi kontenku itu ada di bawahnya si akun tadi itu, akun yang mereka tonton itu. Jadi kayak ya udah nanti kan otomatis muncul ya, habis muncul kan langsung mereka tahu loh ini judulnya ngehook kayak itu, akun kamu kena KTA kayak gitu misalnya. Terus atau di bagian thumbnailnya, di bagian sampulnya aku tulis nih KTA sembuh dalam waktu 1 bulan aja, begini caranya kayak gitu misalnya. Otomatis kan orang habis nonton dari akun besar misalnya ya, atau akun lain, tiba-tiba ada nongol videoku yang itu udah aku optimasi kayak gitu dari thumbnailnya, dari judulnya, otomatis kan orang itu bakalan ngeklik. Kalau misalnya orang itu suka ya udah nanti orang kan bakalan follow kan. Nah, seperti itu ya. Itu adalah optimasinya. Terus ada lagi nih, si Facebook atau si deteksi ini selain dari tadi ya, ada judul, deskripsi, thumbnail kayak gitu ya, optimasinya. Dia juga ngebaca kayak ini, apa yang ada di videonya atau visualnya. Jadi, kenapa kadang ada orang cuman masak daun singkong dikira GANJA kayak gitu kan. Terus salah detek. Nah, itu karena deteksinya dari visualnya kayak gitu. Ada lagi deteksinya dari voice overnya atau suaranya kayak gitu. Jadi misalnya nih aku ngomong monetisasi Facebook, oh berarti ini konten membahas monetisasi Facebook, atau kreator pemula wajib tahu ini. Berarti ini tuh ngebahas masalah konten kreator pemula kayak gitu. Jadi apa yang aku ucapkan itu berpengaruh. Ada yang kayak ngebahas masalah masak kayak gitu ya. Atau misalnya masak rendang, masak daging kurban kayak gitu. Ya udah, di dalamnya kan kalau enggak voice over, ya udah teman-teman berarti kasih tulisan daging kurban kayak. Masak kan berarti kan ada bumbu, ada resep kayak gitu ya. Berarti atau teman-teman bisa optimasi di tulisannya atau optimasi di voice overnya atau di visualnya, gambarnya kayak gitu. Nah, itu tiganya itu juga sama-sama dibaca oleh sistem. Selain apa-apa yang kalian tulis di deskripsi, apa-apa yang kalian tulis di judulnya, di tagarnya, terus di thumbnailnya, itu semuanya kebaca. Jadi
Semakin dioptimasi kayak gini, semakin mudah si Facebooknya ini untuk naruh konten kalian kemana kayak gitu. Terus selanjutnya ialah apa? Kalau misalnya udah dioptimasi masih turun terus, wajib perbaiki struktur kontennya. Untuk caranya aku bakalan bahas di video berikutnya ya. Oke?